Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Geni Sastro. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kini saya melanjutkan penjelasan mengenai tidak semua orang akan mati. Dan ini video yang ke-6, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih manfaatnya yang namanya Dharma atau cahaya itu. Untuk apa kita bersusah payah mencarinya? Nah, ini sekarang saya jelaskan. Manfaatnya luar biasa, saudara. Kalau kita sudah mampu memasukkan Dharma ke dalam tubuh kita, dan badan kita sudah dipenuhi, tidak ada lagi yang kosong, maka itu kita namanya sudah menjadi manusia sempurna, manusia sani yasin. Nah, kalau sudah sampai ke posisi yang demikian, maka semua apapun yang kita lakukan sudah tidak lagi kena pahala, saudara. Pahala udah nggak kena. Pahala itu kan ada baik, ada buruk. Mau baik, mau buruk, apapun yang kita lakukan tidak lagi kena pahala. Tidak ada excess, saudara. Nah, umpamanya nih, kita melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Tidak ada, kenapa? Nggak ada dosanya. Atau bahkan kita membunuh orang. Banyak banget orang yang tidak bunuh, berperang, saudara. Kita bunuhin orang-orang jahat itu. Nah, tidak ada kena karma, nggak ada. Berbeda dengan orang-orang yang badannya masih kosong, masih belum memperoleh cahaya. Apapun yang dilakukannya terikat karma. Apapun dilakukan terikat karma. Nah, itu bedanya. Dan orang yang sudah dipenuhi badannya dengan Dharma, ini Dharma ini kan hebat sekali, saudara. Hanya Dharma yang bisa membinasakan dosa. Kalau kita badan sudah dipenuhi Dharma, maka kita sudah tidak akan kena penyakit, tidak akan mati, dan terbebas dari dosa. Demikian, saudara-saudara. Dan ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 51. Krishna bersabda, karmo jam budi yukto hi palam tiat tuo mani sina jadmo bando winir mukta padam gasantyo ano maya. Artinya, setiap orang yang lahir di dunia ini niscaya terikat dengan hukum karma. Tetapi dia yang sudah mampu mematikan pikirannya sehingga badannya dipenuhi Dharma, niscaya menjelma menjadi orang suci, sehingga semua perbuatannya tidak melahirkan dosa. Dan sebagai orang yang badannya sudah dipenuhi cahaya, niscaya terbebas dari semua dosa-dosanya, selamanya sehat, dan pasti tidak akan mengalami kematian dan kelahiran. Nah, demikian, saudara-saudara. Jadi kalau badan kita sudah dipenuhi cahaya, itu udah enak sekali. Tidak ada apapun yang kita lakukan, nggak ada bukan pahala yang negatif, pahala yang positif, itu tidak akan mengena, tidak akan ada ekses. Demikian, saudara-saudara. Nah, sekarang ini kan pelajaran yang tidak pernah ada yang menjelaskannya atau mengajarkannya kepada orang-orang di dunia ini. Ini adalah pelajaran yang memang sengaja disembunyikan
Cara menyembunyikannya itu adalah dengan cara menyesatkan arti daripada Bhagavad Gita. Jadi kalau ini sampai orang-orang tahu, maka para Brahmana yang ada di India itu tidak lagi bisa mengendalikan orang-orang lainnya. Jadi upeti berkurang. Makanya berusaha Bhagavad Gita ini disesatkan, saudara. Itu sudah terjadi sebelum Prabhupada, jauh sebelumnya sudah terjadi. Nah, karena sudah terlanjur, orang-orang di dunia ini sudah didoktrin bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Dan setelah mati nanti kita masuk ke surga atau neraka. Maka kita mempersiapkannya dari sekarang ini biar setelah mati rohnya ke surga. Itu sudah didoktrin dari sejak dulu. Dari sejak agama Hindu kuno itu ada. Agama Hindu kuno itu kan sudah 10.000 tahun yang lalu adanya. Nah, sudah ke seluruh dunia itu sudah menjadi doktrin, sudah menjadi orang sudah di luar kepala, itu pasti begitu pikiran. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya walaupun saya sampai berbusa mulut saya menjelaskan ini, maka orang tidak akan percaya. Nah, karena kenapa? Karena manusia itu ternyata tidak ubahnya seperti keledai. Sama dengan keledai, saudara. Nah, keledai dari kecil itu oleh pemiliknya diikat lehernya, saudara. Ditamatkan di sebuah pohon. Dia tidak kemana-mana, keliling. Di situ ada muter, di situ ada rumput sedikit. Dia makan rumput itu sampai bersih. Kalau belum dikasih makan oleh pemiliknya, dia diam aja di situ. Tabahlah, berpasrah diri dia. Itu keledai itu. Nah, setelah tua, setelah gede keledai ini, saudara, oleh pemiliknya dilepas. Talinya lepas, ikatannya itu dilepas. Tetapi karena sudah dari sejak kecil dia lehernya diikat tali, walaupun sudah dilepas, tetap aja merasa dia masih terikat. Dia tetap aja dia di situ, walaupun dia di situ kering, dia keliling-keliling di situ saja. Nah, makanya diketawain oleh si pelanduk, sang pelanduk dan tetangga, saudara. Didatangin aja sama pelanduk. Keledai, keledai, keledung dibilang keledai itu oleh pelanduk. Keledung, emangnya kamu tidak lapar? Siapa juga dia? Pasti lapar, ini sudah siang nih, sudah matahari sudah mau di atas kepala kita ini. Pasti lapar lah. Lah kalau kamu lapar, lu kenapa kamu diam di situ? Itu makanan tuh banyak tuh, dia jauh dari sini, terus rumput banyak tuh. Buah-buahan juga banyak. Lah, dasar mata lu buta apa? Kata keledai. Lu kok buta bagaimana? Lah orang aku leherku terikat begini disuruh pergi sana nyari rumput. Kamu ada saja kamu. Aku orang bodoh, bisa kamu bohongi. Kamu buta sih, makanya belajar yang banyak, kata keledai. Ketawalah sih pelanduk itu, dasar keledung. Orang ikatannya sudah dilepas ya, masih merasa terikat. Nah, begitu juga manusia. Karena dari kecil sudah didoktrin kalau di dunia ini siapapun yang lahir di dunia ini pasti mati. Itu mati itu kepastian. Tetapi nanti kalau udah dia mati, rohnya jalan. Biar tidak sengsara, kita persiapkan dari sekarang supaya masuk surga, supaya jangan ke neraka. Nah, itu sudah dari dulu, dari sejak agama Hindu kuno. 10.000 tahun yang lalu udah didoktrin demikian. Jadi orang-orang sudah kepercayaannya susah dihilangkan, tidak bisa keluar. Walaupun sekarang saya sudah sampai berbusa menurut saya menjelaskan kepada kalian bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati, tetap aja kalian malah kalian menjadi berpikiran macam-macam, berkata dasar orang
oh, dongeng itu. Nah, malah saya dibilang dongeng, saudara-saudara. Nah, itulah karena saking sudah susah. Itu fakta, saudara. Walaupun mereka udah kuliah, sudah jadi sarjana teknik, jadi dokter, jadi profesor, dokter, tetap saja dia doktrin itu dia ikuti, nggak mau keluar. Saya bilangin, loh ini loh yang benar, ada pelajaran supaya kita tidak lagi sakit dan kita tidak mati dan kita hidup kembali. Tetap aja nggak didengar, apaan tuh? Karena kenapa? Karena otaknya sudah terdoktrin dari kecil. Walaupun belajar sudah tinggi-tinggi, maka kembali lagi dia situ-situ saja. Nah, demikian susah. Orang-orang yang sudah kena doktrin itu susah diajari. Demikian. Makanya ya saya menjelaskan ini, orang-orang ya hanya sedikit yang ingin, ya sekedar yang menonton juga itu hanya sekedar ingin menambah aja, menambah pengetahuan sedikit. Nggak ada keinginan untuk mengikuti. Nggak ada, saudara. Karena sudah doktrin. Demikian. Ini kalau ada sinar lampu, mata saya satu jadi kelihatan putih ya. Tapi kalau nggak pakai sinar lampu, gelap banget. Ya, terpaksa. Biarinlah kelihatan putih ini dikit ya. Nah, sekarang ya orang-orang di dunia ini, karena memang sudah demikian keadaannya, jadi yoga ini oleh para orang-orang pendahulu, orang-orang India itu, Bhagavad Gita ini disesatkan. Dia kembali kepada agama Hindu kuno. Kembali lagi ke agama Hindu kuno. Agama Hindu kuno itulah yang diikuti oleh orang-orang Hindu pada saat ini. Dia kembali lagi, sudah. Walaupun diajari, ya karena sudah terdoktrin, diapain lagi. Dan yang mau mengikuti Krishna ini, saudara, itu hanya segelintir orang. Yang mau mengikuti itu hanya para raja, saudara. Raja-raja di India itu mau dan percaya mengikuti dia, maka dia bisa moksa. Tetapi yang lainnya enggak. Begitu juga di Indonesia, di Nusantara ini, yang melakukan ilmu pengetahuan yoga ini hanya raja-raja, yaitu Raja Majapahit yang melakukan itu. Ya, Kenaro itu melakukan itu. Terus keturunannya adalah Majapahit melakukan Raja Yoga. Dan itu pun tidak semuanya, sebagian anak cucunya yang melakukan. Karena ini susah dipahami. Perlu pemikiran yang cerdas, perlu otak yang pintar. Kalau tidak pintar dan tidak cerdas, ngakak. Apaan tuh? Susah-susah begitu. Ini makanya saya tidak melihat, ya tidak banyak yang saya lihat orang yang seperti saya. Dan kalau bisa ditarik kesimpulan, orang yang melakukan Raja Yoga yang lengkap, asanas dilakukan, pranayama dilakukan, bana, mudra, puasa, yajna, dan samadhi. Itu sepertinya hanya saya, saudara. Gak pernah saya melihat yang lengkap. Ada yang melakukan tapi sepotong-sepotong. Nah, kenapa? Nah, karena saya ya memiliki wawasan yang bisa keluar dari doktrin-doktrin yang ada sekarang ini. Keluar dari situ. Dan saya sudah berhasil, sudah di tengah perjalanan saya sudah berhasil memperoleh cahaya, walaupun masih kecil. Demikian, saudara-saudara. Nah, ini pelajaran ini walaupun sangat penting, dan di dunia ini jarang ini yang menguasai ini, orang-orang juga tidak tertarik, saudara. Banyak orang-orang lagi sudah dia tinggi-tinggi sekolah, belajar lagi ke ilmu agama Hindu kuno. Nggak ke sini, saudara. Nggak ke
Bhagavad Gita, karena Bhagavad Gita itu sesungguhnya adalah petunjuk-petunjuk Raja Yoga. Apa yang harus dilakukan supaya kita memiliki cahaya, memiliki dharma. Tapi karena sudah disesatkan dan orang-orang itu percaya saja, karena dia tidak memiliki kemampuan untuk menganalisa, untuk menerjemahkan Bhagavad Gita dengan benar, maka begitulah kejadian saudara. Ya, diapakan lagi? Tetapi saya tidak apa-apa, karena Tuhan bersabda siapapun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan Raja Yoga ini wajib memberikan kepada yang lainnya tanpa imbalan, tanpa paksaan. Nah, saya plong sudah saya sampaikan, mau ikut mau nggak, urusan mereka masing-masing. Nah, ini untung ada YouTube sudah. Ini terbuka, semua bisa ikuti. Tetapi saya tahu persis tidak ada yang sungguh-sungguh, walaupun dia ngikuti nonton saya, tidak ada sungguh-sungguh ingin menguasai Raja Yoga ini. Karena mereka dalam otaknya sudah tertanam, Allah, mana ada orang tidak mati. Orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati. Kan begitu pikiran mereka ya saudara-saudara. Semua berpikiran gitu. Jadinya diapakan lagi? Demikian. Lalu memang tidak ada kemampuan. Lalu, oh saya ini kan profesor doktor. Walaupun profesor doktor tetap aja ke bawah lagi. Endingnya hidupnya enak hanya sebentar. Sampai umur begitu 50 tahun ke atas sakit-sakitan. Mulai hidup tidak enak. Mulai tidak bisa makan yang enak. Apa itu enak hidup itu? Kalau saya sampai sekarang ya bebas makan yang enak-enak. Mau makan apa saja. Demikian. Karena apa? Dengan saya menjadi murid Tuhan, dengan saya menjadi seorang yogi, maka saya bisa melakukan apa-apa yang harus kita lakukan sebagai manusia. Tidak pensiun, saudara. Saya tidak pensiun bekerja. Saya masih tiap hari bisa nyari uang. Setiap hari saya bisa nyari uang, saya bisa dapat uang. Ya, saya bisa menyembuhkan orang-orang kanker. Saya bisa membuat jamu, membuat ramuan untuk menyembuhkan orang gagal ginjal, orang gula. Kalau orang kanker kan nggak ada obatnya. Saya menyembuhkannya dengan kekuatan saya. Demikian saudara-saudara. Jadi enak sebenarnya. Tetapi karena sudah didoktrin, kembali lagi seperti keledai itu, keledung, diam aja di tempat. Malah bisa aja mentertawakan saya, bisa saja. Tapi itu tidak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan yang terbaik. Nah, sekarang di dunia ini itu kata Tuhan, kalau orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang dungu. Karena kenapa dia dikatakan orang dungu? Dia itu walaupun dikasih tahu pelajarannya, ini loh, supaya selamat, supaya tidak sakit, supaya tidak mati, supaya hidup sejahtera. Ini pelajarannya. Namanya ilmu pengetahuan Raja Yoga. Tetapi karena sudah didoktrin dari kecil dan dia sudah percaya bahwa semua orang yang lahir di dunia ini pasti akan mati, maka nggak akan percaya. Nggak ada yang percaya. Dia sampai berbusa juga menurut saya mau beritahu gini, nggak ada orang percaya. Karena sudah doktrinnya pasti semua orang mati. Nanti kalau udah mati, rohnya berjalan ke surga atau ke neraka. Padahal di Sanatana Dharma, di dalam Bhagavad Gita itu, Sanatana Dharma itu isinya Bhagavad Gita, saudara. Dijelaskan orang mati itu binasa. Tetapi orang-orang, ya, para Brahmana di India zaman kuno itu dirubah-rubah, diartikan saudara semua, dibelok-belokkan artinya. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa mengendalikan orang lain, supaya dia tetap bisa di atas pemegang kunci surga. Itu jadi disembunyikan. Tetapi karena orang-orang sekarang itu isinya di dunia ini sama dengan keledai tadi itu, ya, keledung, ya tetap masih percaya apa dikatakan oleh orang-orang
tokoh-tokoh agama itu. Maka kalau diberi pengetahuan bahwa tidak semua orang yang lahir di dunia ini akan mati, ya nggak akan percaya. Begitu saudara-saudara. Itu memang udah demikian, diapain lagi. Nah, ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita bab 8 sloka 5. Krishna bersabda, Anto kale co mama iwo Semarang muktuo kale wara Yah prayati so madbawan Yati nastio atro samsaya. Artinya, orang-orang dungu pasti akan mengalami kematian, sehingga tidak pernah bisa mencapai diriku. Dan ingatlah, hanya Dia yang sudah mampu membebaskan dirinya dari takdir yang berhak menerima hadiah yang paling tinggi itu, dan tidak akan mengalami kesulitan, dan dia juga tidak bisa binasa. Tetapi mereka yang suka bermalas-malasan dan gemar mengumar hawa nafsu serta gila mengejar kenikmatan dunia, niscaya hidupnya merugi sehingga tidak dapat memiliki cahaya. Tuh, demikian saudara-saudara. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk bersenang-senang, ya tidak bisa mendapat cahaya, saudara. Kalau kita, ya jangan demikian. Kita ada kesempatan, saudara-saudara. Jadi perlu saya katakan, di dalam Bhagavad Gita itu dijelaskan bahwa tidak ada perjalanan lagi setelah kita mati. Karena roh itu adalah benda yang tidak bisa berjalan. Jangankan berjalan, bergerak ya nggak bisa. Roh itu kecil sekali, aprameo, saudara. Karena saking kecilnya tidak ada yang menyamai kecilnya. Nah, itu tidak bisa berjalan, bergerak ya nggak bisa. Nah, orang-orang sekarang ini kan percaya nanti akan berjalan rohnya. Nah, itu kan doktrin agama Hindu kuno. Nah, agama Hindu kuno itu kan sebenarnya itu adalah karangan para resi zaman dahulu itu sebelum Sanatana Dharma diturunkan. Demikian. Tetapi ya tetap saja, karena sama dengan keledai tadi itu, walaupun kita berikan ini loh ilmunya supaya kalian tidak mati, tidak sakit, dan hidup sejahtera, ini ilmunya. Ini supaya bisa melihat Tuhan, nggak akan percaya. Malah bisa mentertawakan saya. Dan saya satu-satunya orang yang melaksanakan Raja Yoga pada saat ini yang lengkap. Saya yang melaksanakan semuanya, termasuk dari asanas, pranayama, bana, mudra, ya, puasa, yajna, dan samadhi. Kan 7 seradanya itu. Itu rasanya cuma saya yang melakukan. Karena orang-orang sudah tertutup. Sudah tertutup jiwanya. Tidak akan bisa keluar seperti keledai itu. Nggak akan bisa percaya. Tetap saja dia di situ. Pasti semua akan mati. Ya aja itu. Berhayal. Dongeng itu. Gitu malah. Ada orang yang ngasih komen saya itu. Ini dongeng itu. Padahal yang dongeng itu kan yang agama Hindu kuno itu. Yang Tuhan yang tidak berwujud. Nanti Tuhan itu akan memberikan reward berupa surga kalau sudah mati, punishment kalau dia sudah mati, nanti kalau jahat masuk neraka. Lah itu kan itu karangan. Nah, karena sudah tahu dan dari dulu ya sudah susah. Keluar dari situ sudah susah.
Makanya saya, walaupun saya yakin bahwa tidak akan ada orang yang mengikuti ini, nah, maka saya sudah plong, saudara. Karena Tuhan mewajibkan siapapun yang sudah menguasai ilmu pengetahuan suci ini wajib memberikan kepada yang lainnya tanpa imbalan dan tanpa paksaan. Nah, selesai saya. Udah saya lakukan. Untung ada YouTube, saudara. Kalau ada YouTube ini kan enak, saya bikin video, saya upload, semuanya ngeliat. Banyak yang saya berikan. Nah, kalau dulu sebelum ada ini, sebelum saya bisa upload video, zaman dahulu itu, saya hanya bisa memberikan kepada inian tertentu, pada tempat-tempat tertentu, sempit. Dan kalaupun diberikan, mereka semua nggak percaya, karena sudah doktrin, diapain lagi. Demikian, saudara-saudara. Jadi ini sebenarnya sangat penting, karena ini adalah Tuhan yang langsung membawa ke dunia ini. Tuhan itu langsung. Karena namanya Dharma tidak bisa dilihat oleh siapapun. Dewa itu tidak bisa, saudara. Tidak bisa dewa itu melihat Dharma, sehingga tidak bisa diberikan ilmu pengetahuan ini kepada dewa. Hanya manusia langsung diberikan. Manusia juga yang diberikan, manusia yang sudah menjadi orang sannyasin suci. Artinya badannya sudah dipenuhi cahaya. Kalau nggak bisa nerima, saudara. Apaan tuh? Gitu. Susah dia melakukan. Begitu, saudara-saudara. Jadi supaya ini dipahami. Jadi ini penting, tetapi sudah saya lemparkan, terserah Anda mau ngikut, mau nggak, mau percaya, mau tidak. Ya, karena apa? Susah saya mengajak saudara mengikuti ini. Ya seperti keledai tadi, sudah di sekolah tinggi-tinggi, sudah profesor, doktor, banyak banget loh itunya gelarnya. Tetapi ya tetap aja kelodak-kelodak di sini-sini aja, dikasih ilmu pengetahuan yang lain, apaan tuh? Nggak mau ya. Jadi dia tetap membilang, mati itu pasti kok. Nggak ada orang yang lahir di dunia yang tidak mati. Nah itu udah keras kepalanya sudah. Tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sudah memberikan. Dan di dunia ini sekarang ini, saya satu-satunya pengikut Raja Yoga yang taat. Demikian, saudara-saudara. Jadi saya termasuk yogi yang patuh, yang tetap menjalankan. Jadi tidak menyimpang, tidak keluar dari jalan yang sudah ditetapkan. Demikian, saudara-saudara, supaya ini bisa dipahami. Saya juga terima kasih kalian sudah menonton. Nanti apapun hasilnya itu terserah kepada kalian masing-masing. Jadi untuk itu, untuk yang bagian ke-6 ini saya cukupkan dulu sampai sini, karena nanti saya akan sambung lagi di bagian yang ke-7. Untuk itu saya mohon pamit, saya aturkan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.